Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini kita akan membahas materi tentang kalori. Apa itu kalori? Kalori adalah takaran energi dalam tubuh. Tubuh membutuhkan energi dan kalori dalam makanan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Kalori yang dibutuhkan setiap orang berbeda-beda bergantung pada jenis kelamin, usia, tinggi dan berat badan, serta jenis kegiatannya. Karbohidrat, lemak, dan protein merupakan jenis nutrisi yang mengandung kalori. Untuk menjaga agar berat badan tetap sehat, kita memerlukan asupan kalori yang cukup. Jika jumlah kalori yang dimakan lebih banyak daripada kebutuhan, maka kita akan mengalami kegemukan atau obesitas. Sebaliknya, jika kalori yang masuk lebih sedikit daripada kebutuhan, tentu akan menimbulkan gangguan dalam tubuh, misalnya menderita penyakit kwashiorkor. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat yang terkandung dalam buah. Buah-buahan termasuk salah satu makanan yang menyehatkan tubuh. Berikut ini beberapa manfaat yang terkandung dalam buah. A. Buah mengandung vitamin. Vitamin sangat dibutuhkan tubuh. Vitamin berguna sebagai zat pengatur dan pelindung tubuh. B. Buah mengandung banyak serat. Serat yang tinggi sangat penting dalam proses pencernaan. C. Buah mengandung banyak air. Mengonsumsi buah dapat memenuhi kebutuhan tubuh akan air sehingga proses metabolisme menjadi lancar. D. Buah mengandung antioksidan. Buah merupakan salah satu sumber antioksidan alami terbesar di alam. Senyawa antioksidan bermanfaat mencegah kerusakan sel. E. Buah dapat mencegah penyakit tertentu. F. Buah meningkatkan daya tahan tubuh. Buah mengandung vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh jika dikonsumsi secara teratur. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang batik. Mari kita simak pembahasan berikut ini. BDP KD 3.4. Dengan kompetensi dasar yaitu memahami karya seni rupa daerah dan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, kalian dapat mengenal batik, kemudian yang kedua dapat membedakan batik tradisional dan modern, dan yang ketiga dapat menyadari pentingnya melestarikan kesenian batik. Apa sih karya seni rupa daerah? Karya seni rupa daerah merupakan suatu bentuk kesenian yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah di Indonesia. Batik adalah salah satu contoh karya seni rupa daerah. Batik adalah kain bergambar yang dibuat khusus dengan menggunakan malam, dan pengolahannya diproses dengan cara tertentu sesuai dengan ciri khas daerah masing-masing. Peralatan membatik ada beberapa benda, yaitu canting, kemudian ada malam atau lilin, kemudian ada juga wajan, dan ada juga kompor. Kita akan melihat ciri-ciri karya seni batik. Secara umum, batik dibedakan menjadi dua, yaitu batik tradisional dan batik modern, dengan ciri khas yang berbeda-beda. Kita akan melihat ciri-ciri dari tiap batik ini. Yang pertama, ciri-ciri batik tradisional. Memiliki makna simbolik, seperti batik barong ini yang bermakna memiliki keperkasaan. Kemudian warnanya cenderung gelap, bisa hitam ataupun coklat. Ketiga, umumnya bermotif ular, pagoda, atau barong. Dan yang keempat yaitu ciri khas dari daerah asalnya. Jadi batik tradisional ini biasanya merupakan ciri khas daerah asal. Dan kita lihat ciri-ciri batik modern tidak memiliki makna simbolik khusus.
Kemudian yang kedua yaitu motifnya bisa tumbuhan ataupun bunga. Warnanya cenderung bebas, bisa merah, bisa ungu, ataupun biru. Dan batik modern bukan ciri khas dari daerah asal. Beberapa contoh motif batik Nusantara yaitu ada motif batik Solo, motif batik Pekalongan, dan motif batik Cirebon. Selain 3 jenis ini, masih banyak lagi jenis batik yang tersebar di Nusantara. Kita akan melihat teknik membatik. Ada beberapa teknik membatik, yaitu ada teknik tulis, teknik cap, teknik cetak atau sablon, teknik celup ikat, dan juga teknik colet. Kita akan melihat perbedaan dari teknik-teknik tersebut. Yang pertama, kita lihat teknik tulis. Teknik tulis merupakan teknik pembuatan corak batik menggunakan canting. Waktu pengerjaannya biasanya kurang lebih 2-3 bulan. Kemudian ada teknik cap, yaitu teknik menghias kain yang dibentuk dengan cap. Biasanya terbuat dari tembaga. Proses pembuatan batik ini membutuhkan waktu kurang lebih 2-3 hari. Berikutnya ada teknik cetak atau sablon, yaitu teknik mencetak kain sehingga memiliki motif seperti batik. Teknik ini menggunakan alat cetak atau sablon. Selanjutnya adalah teknik celup ikat, merupakan pembuatan motif kain dengan cara mengikat sebagian kain. Jadi embernya kita isi dengan larutan pewarna, kemudian kain kita ikat menjadi beberapa bagian dan kain yang telah diikat dicelupkan ke dalam larutan pewarna. Ikatan kemudian dibuka sehingga bagian yang diikat tidak terkena warna. Dan yang terakhir adalah teknik colet, yaitu teknik mewarnai pola batik dengan menggunakan pewarna ataupun cat. Pewarnaan ini dilakukan menggunakan kuas. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang pembangunan sosial dan budaya. Silahkan dibaca teks bacaan halaman 110 tentang kelompok wanita berkarya. Setelah kalian membaca teks tersebut, apa itu pembangunan sosial budaya? Pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Contoh kegiatan pembangunan sosial adalah dengan membentuk kelompok keterampilan. Contohnya yaitu kelompok wanita berkarya. Tujuan dibentuknya organisasi tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggotanya dengan cara menambah keterampilan dan pendidikan tiap anggota. Meningkatkan pendidikan warga, keterampilan, dan kesejahteraan hidup merupakan tujuan dan hasil dari pembangunan sosial budaya. Peningkatan pendidikan dan kesejahteraan hidup dilakukan dengan tetap mempertahankan nilai dan norma dalam masyarakat, misalnya toleransi terhadap perbedaan, saling membantu, dan gotong royong menyelesaikan masalah. Cukup sekian pembahasan materi hari ini. Tugas yang harus kalian kerjakan adalah halaman 100 dikerjakan di buku tulis dan halaman 109. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita mengucap hamdalah, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.